Dalam video kali ini kita akan membahas tantrum. Sebetulnya tantrum itu normal nggak sih dok? Atau misalnya gimana caranya menghandle ketika anak itu tantrum? Dan penyebab tantrum itu apa aja? Kita simak dalam video berikut ini ya. Preview. Jadi pada dasarnya tantrum itu sebetulnya normal pada anak, dan ini terjadi di usia-usia 1 sampai dengan 3 tahun. Kenapa di usia tersebut? Karena di usia 1 sampai 3 tahun ini anak itu sosial emosinya sedang berkembang. Jadi anak masih merasakan tuh apa yang namanya sedih, apa yang namanya marah, apa yang namanya kesal, atau anak itu baru tahu rasa-rasa tersebut sehingga anak itu belum bisa meregulasi. Jadi intinya tantrum itu adalah normal di usia 1 sampai 3 tahun. Tetapi kalau yang nggak normal itu yang seperti apa? Tantrum yang udah memberikan perilaku yang negatif. Jadi misalnya anaknya marah tapi marahnya sampai mukulnya berlebihan, atau bahkan mukulnya itu nggak kekontrol, atau misalnya membahayakan dirinya atau membahayakan orang sekitarnya, baik membahayakan teman-temannya, orang tua, atau bahkan dirinya sendiri. Itu yang udah menjadi tantrum patologis, dan ini harus cari tahu kenapa anak itu bisa seperti itu. Tetapi kalau misalnya anak itu tantrum, anak itu masih oke-oke di perilakunya, itu nggak masalah. Dan yang harus dikasih tahu adalah anak itu tantrum harus jelas kenapa dia bisa marah. Jadi ada beberapa hal, misalnya contoh, anak itu nggak dibeliin mainan ketika di toko mainan gitu ya. Atau misalnya anak minta makan sesuatu tapi kita nggak kasih karena ada sesuatu hal yang nggak baik untuk anak itu sendiri. Misalnya anak minta makan es krim tapi kita tahu kalau nanti dia makan es krim jadi batuk, tapi anaknya marah. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa step yang harus orang tua pahamin dan juga orang tua harus lakukan. Yang pertama, ketika anak tantrum, kita harus tenang dulu. Betul, kita orang tua tenang dulu. Kenapa? Karena orang tua yang tenang akan bisa menghandle emosi anak juga. Jadi sebetulnya tantrum itu adalah meregulasi emosi ya. Meregulasi emosi sehingga emosinya itu bisa teratur gitu ya, bisa terregulasi. Anak marah jelas ada sebabnya. Tadi misalnya anak gak dibeliin es krim, terus kita langsung marah gitu ketika anaknya marah juga. Enggak juga, bukan kayak gitu. Ketika anaknya marah, kita tenang, kita calm down, berikan waktu untuk anak mengekspresikan rasanya itu sendiri. Jadi kita liatin aja, kita pantau kalau anaknya aman-aman aja, dia nggak mukul diri sendiri, dia nggak mukul orang sekitar, dia nggak mukul kita juga sebagai orang tua. Jadi itu yang harus dilakukan dulu. Baru setelah kita tenang, kita validasi emosinya. Kenapa dia bisa marah? Misalnya kita setelah tenang, kita tenangkan lagi adanya. Misalnya abang nggak dikasih es krim, marah ya. Kenapa? Ya misalnya dia validasi emosinya juga. Iya, abang marah karena nggak dibeliin es krim. Terus setelah divalidasi baru kita jelasin. Jadi bukan kita mengalihkan ketika anak itu sedang marah, itu nggak akan bisa meregulasi emosi kita, bahkan anaknya itu sendiri. Artinya apa? Anak tidak diajarkan untuk meregulasi emosi, akhirnya makin berantakan. Setelah anak itu udah kalem, udah tenang, baru kita jelaskan. Salah dari contohnya, kenapa anak nggak diberikan es krim? Kita jelaskan sesuatu hal yang harus anak itu tahu, sehingga anak itu jadi paham. Bukan berarti nanti sesuatu hal itu kita alihkan, kita manipulasi, kita bohongi. Justru hal-hal tersebut tidak baik untuk stimulasi anak. Nanti anak itu bisa meledak-ledak suatu saat. Nanti anak itu malah semakin manipulatif. Malah anak itu nantinya mencari cara untuk lebih manipulatif lagi untuk melakukan hal-hal tertentu. Jadi jangan memanipulasi anak, karena anak pun sebetulnya meniru ya. Setelah anak itu dapat penjelasan, kasih hal-hal yang masuk akal kepada anak. Jadi penjelasan yang anak bisa terima, dan juga nantinya itu bisa jadi tujuan kita untuk meregulasi emosi. Sebetulnya tantrum itu terjadi pada saat-saat anak merasakan emosi. Jadi emosi itu macam-macam ya, bisa marah, kesal, senang, happy, dan lain-lain. Nah, itu wajar terjadi ketika anak merasakan hal tersebut. Tapi yang nggak wajar itu tadi, emosi berlebihan sehingga menimbulkan perilaku yang negatif. Justru kita boleh marah dengan perilaku negatifnya, tapi kita tidak boleh marah dengan marahnya dia, senangnya dia, sedihnya dia. Misalnya, dia mukul-mukul, dia lempar sesuatu, dia mecahin barang, dia berantaknya segala macam. Kita boleh kasih alasan marah untuk hal-hal tersebut karena perilaku negatifnya. Tapi kita tidak boleh marah karena dia marah. Itu yang harus kita regulasi. Jadi semakin bertambahnya usia, nanti regulasi emosi pun akan semakin baik. Makanya biasanya tantrum itu terjadi di usia 1 sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun ke atas nantinya akan membaik, dan juga justru anak itu bisa meregulasi emosinya sendiri. Itu kan salah satu dari milestone anak di usia 3 sampai dengan 5 tahun. Kalau ini sudah terjadi di usia-usia tersebut, bisa jadi nanti tantrumnya berkurang dan anak
anak malah makin paham. Dan kuncinya satu lagi, orang tua jangan panik juga, jangan emosi. Justru kalau misalnya anak tantrum, gara-gara ngelihat orang tuanya tantrum juga, orang tuanya juga tidak bisa meregulasi emosinya, orang tuanya nggak tenang juga. Preview. Jadi itu yang harus dihadiri oleh orang tua, sehingga orang tua bisa nantinya meregulasi emosi anaknya masing-masing.